Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Pak Dede. Jadi hari ini kita tetap membahas dari prinsip dasar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita. Jadi saya harapkan kalian tetap fokus dalam pembelajaran daring ini. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas sebuah prinsip dasar pembuatan animasi dan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi maksudnya. Prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik dan dinamis serta tidak membosankan. Nah, animasi tersebut paling cocok untuk digunakan pada animasi kartun. Jadi ada 2 orang animator profesional yang sejarahnya sudah cukup dikenal. Yang pertama adalah Thomas, yang kedua adalah Ollie Johnston. Nah, mereka menciptakan 12 prinsip animasi yang diadopsi dari animasi produksi Walt Disney. Mereka adalah yang merumuskan ke-12 prinsip animasi sehingga mereka menciptakan sebuah buku. Jadi pada tahun 1930 mereka sudah menciptakan sebuah prinsip dasar animasi. Dan pada tahun 1981 mereka memperkenalkan lewat buku mereka yang berjudul The Illusions of Life, Disney Animation. Nah, jadi pada tahun 1981 mereka telah menciptakan buku nih, ya. Mereka telah menciptakan buku. Di dalamnya ada 12 prinsip animasi dasar. Jadi itu sejarah yang pertama. Dan ada beberapa prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Yang pertama, solid drawing, kemampuan menggambar. Itu jangan lupa ya. Jadi kemampuan menggambar harus kita asah. Kemudian square and straight, menekankan dan melenturkan. Jadi ada beberapa bagian yang harus kita tekankan bahwasannya contoh nih seperti sketsa gambar atau kegiatannya atau actionnya gitu ya. Ada anticipation, staging, straight head and pose to pose, flow, through and overlapping, action, slow in and slow out, arch, taming, secondary action, externalization, dan epla. Kemudian ada jenis-jenis animasi. Nah, jenis-jenis animasi berdasarkan bentuk karakter yang dibuat. Yang pertama, seperti kita tahu pembahasan sebelumnya ada stop motion animation, kemudian ada animasi 2 dimensi dan kemudian yang ketiga adalah animasi 3 dimensi dan yang keempat adalah animasi Jepang. Nah, jadi kemarin itu saya tugaskan kalian mencari ya sejarah dari animasi, kemudian sejarah dari jenis-jenis animasi. Jadi di sini sudah saya jabarkan kembali, karena beberapa dari kalian tugas-tugasnya masih sangat-sangat nampak nih jiplaannya, gitu. Jadi kalian tidak menuliskan sejarahnya itu secara tepat, karena apa? Mungkin ada yang lagi males gitu. Jadi untuk selanjutnya jangan males ya untuk mengerjakan tugas, karena ini sangat berkaitan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi saya bisa menilai kalian ketika mengerjakan tugas, berarti kalian mengerjakan secara asal, bukan serius. Kita lanjut. Ada juga jenis animasi berdasarkan teknik pembuatan. Nah, jadi ada beberapa. Ini yang pertama. Animasi sel. Animasi sel seringkali adalah lembaran-lembaran yang akan membentuk animasi tunggal, sehingga setiap sel adalah bagian terpisah, yang seperti objek dan juga latar belakang yang terpisah, sehingga dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi ini animasinya lebih ke tempat objek dan background di belakangnya. Contohnya seperti mobil yang bergerak itu apa? Backgroundnya gitu, backgroundnya yang bergerak gitu. Jadi ada kalau kita desain nih dari Adobe Flash gitu kan. Jadi background kit ini objeknya stay
backgroundnya itu jalan sendiri. Jadi pada saat beberapa segmen detik frame per frame dari terang ke gelap gitu itu ada perubahan itu dari backgroundnya tersendiri. Kemudian ada animasi frame. Animasi frame disebut dengan teknik pembuatan yang sangat sederhana seperti gambar atau objek yang berbeda-beda di setiap lembar. Kemudian ada juga animasi pad. Animasi pad merupakan teknik pembuatan animasi yang berasal dari objek yang bergerak. Kemudian ada juga animasi sprite. Animasi ini memungkinkan objek bisa bergerak secara sendiri sehingga objek lainnya hanya sebagai background atau latar belakang saja. Kemudian ada animasi spline. Kemudian ada animasi chain yang dari tanah liat itu kemarin. Kemudian ada animasi vektor, teknik pembuatan animasi yang memakai rumus matematika dalam menggambar objeknya. Kemudian ada animasi karakter, yang salah satunya adalah contoh dari animasi 3 dimensi yang sering kita jumpai seperti itu. Nah, jadi ada pertanyaan, sekali lagi ada pertanyaan. Bila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis komentar di bawah ini sehingga saya dapat menjelaskan kepada kalian yang belum mengerti, dan biar lebih mudahnya kalian tuh harus fokus dalam memahami materi ini. Jadi ada pertanyaan tidak? Ya, silakan komen aja di bawah. Nah, setelah ini saya yang akan memberikan tugas. Gampang ya, gampang sekali. Ini tugasnya ada di dalam materinya. Jadi yang serius fokus nggak perlu lagi tuh buka slide-slide ataupun video Pak Dede yang durasi keberapa gitu, nggak perlu. Kalau dia memahami, udah stay buku di atas mejanya atau dipegang dia sama pulpen, udah pasti dia mencatat itu semua secara terperinci. Nah, tugas yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip animasi. Yang kedua, jelaskan konsep dasar prinsip animasi. Yang ketiga, siapakah dua tokoh pencetus prinsip animasi pertama kali? Keempat, mengapa prinsip animasi sangat penting untuk menjadikan pedoman saat membuat karya animasi? Nah, mungkin ada 4 pertanyaan dari saya, dan saya harapkan kalian serius mengerjakannya, tidak asal-asalan, tidak asal copy paste, dan tidak, yang paling penting nih ya, jangan tidak mengerjakan gitu ya. Itu yang paling penting. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kedua kita. Pertemuan ketiga kita akan kita ulas secara detail lagi mengenai konsep-konsep dasar dari animasi tersebut. Mungkin ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.